Kasus perundungan yang berujung penganiayaan dan menimpa siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur masih diselidiki pihak kepolisian. Saat ini, pihak penyidik sudah memeriksa 7 orang saksi termasuk 1 terduga pelaku. Kasus perundungan berujung penganiayaan terhadap siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur terus menjadi perhatian publik. Dalam video yang beredar, awal mula tindakan kekerasan kepada siswa ini dipicu aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok kakak kelas di lingkungan sekolah. Seolah tak ada pengawasan yang ketat dari pihak sekolah, aksi perundungan pemicu tindakan saling pukul ini terjadi di belakang ruang kelas gedung SMP Negeri 4 Banyuwangi pada Jumat pekan lalu. Pihak sekolah mengaku sebenarnya sudah melakukan tindakan mediasi pasca terjadinya perundungan berujung penganiayaan ini. Namun, ternyata aksi ini tak berhenti di sekolah. Aksi kekerasan ini ternyata berlanjut hingga keluar kawasan sekolah, tepatnya di kawasan Gedung Wanita Banyuwangi. Di luar sekolah inilah korban berinisial RK, 13 tahun, dianiaya terduga pelaku hingga mengalami patah tulang di tangan kirinya. Mengetahui laporan ada tindakan kekerasan ini berlanjut, pihak sekolah juga mengaku telah mendatangi pihak keluarga korban maupun terduga pelaku. Diketahui, aksi kekerasan sesama pelajar ini tak hanya diawali oleh perundungan saja, melainkan karena dipicu saling tatap antara korban dan terduga pelaku. Karena sudah dilaporkan ke polisi oleh pihak keluarga korban, pihak sekolah hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku. Meski begitu, pihak sekolah tetap merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan psikis, agar pihak yang terlibat bisa kembali bersekolah dengan damai dan tak sampai putus sekolah. Dari pihak kita, dari mulai awal itu sudah kita lakukan ke kedua belah pihak. Jadi sampai mulai pertama sampai sekarang pun ini juga pendampingan kedua anak ini secara untuk menguatkan anak tersebut secara psikologis. Hanya perselisihan saja, okay? Jadi pada waktu di sekolah ini ada beberapa kegiatan dan itu terjadi pada waktu istirahat. Anak dua ini, yang satunya ini pada waktu mengikuti ujian susulan. Nah ini kemudian kok dipicu lagi dilanjutkan setelah pulang sekolah. Dan setelah kejadian itu langsung kita pihak sekolah langsung aktif semuanya ke kedua belah pihak. Ya hanya sebuah gesekan, hanya pandangan mata yang kurang enak gitu, yang satunya terus merasa kurang berkenan gitu. Ya kita mendampingi anak tersebut, memantau anak tersebut karena butuh memang psikologis anak tersebut. Jadi kedua anak tersebut kan memang anak-anak kita, jangkanya juga masih panjang. Jadi ya butuhlah kedua belah pihak untuk psikologis supaya nanti masuknya juga kita bisa dua anak itu juga ya sudah ya itu tadi dari sampai dari dinas pun juga tadi ingin melihat langsung kondisi kedua anak tersebut, psikologisnya dan sebagainya. Hanya menguatkan saja ke anak-anak tersebut. Kalau itu yang berwenang nanti kan kemarin sudah ada lakukan penyidikan, nanti kita tunggu hasilnya. Kita hanya membutuhkan pendampingan ke anak ini secara psikologis karena kita sama-sama kedua belah pihak ini anak kita wajib mendidik supaya anak tersebut itu ya mental dan sebagainya untuk siap untuk jangan sampai dia down sampai nggak melanjutkan sekolah. Tujuannya hanya itu aja. Ya kalau misalkan ada sanksi, ya kita pendekatan dulu, artinya pendekatan kalau sudah ini secara fisiologis sudah, nanti ini kan masih ada kegiatan belajar di rumah, artinya bukan karena masalah ini, karena ada kegiatan kontingen ini tadi ada tamu, nanti pada waktu masuk jelas kita akan, yaitu tadi hanya menguatkan mental ini yang penting dulu. Kalau ini kan sementara masih daring karena ada kontingen sejatim ya di sini itu. Jadi nanti kalau
sudah masuk. Ya itu tadi, hanya menguatkan mental supaya anak ini siap untuk kembali ke sekolah. Tujuan kita itu. Ya, jadi jangan sampai anak ini down terus sampai nggak sekolah malah. Sejauh ini, Satreskrim Polresta Banyuwangi sudah memeriksa 7 saksi. Polisi pun menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.